Sebelum menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. Putri Pariwisata Indonesia 2022, Rethinking Tourism, presented by Aljon Pageant dan Aljon Indonesia Foundation. The crisis and pandemic has inspired us to be creative, to grow faster for faces the challenge in new era. Rethink tourism is our responsibility to build again the sustainable tourism with adapt, collab, and innovate. Aljon Pageant, together with Putri Pariwisata Indonesia 2022, invite all of you from every province in Indonesia to join and think about the future of tourism. Let's build, let's raise by rethinking tourism. Hai sahabat Aljon dan pageant lovers dimanapun Anda berada, salam jumpa bersama saya Yunika Suwandi, Putri Bumi Indonesia 2021, dan inilah pemilihan Putri Pariwisata Indonesia 2022 karantina virtual hari kedua. Nah, sahabat Aljon dan pageant lovers dimanapun Anda berada, Yunika sudah bisa melihat nih teman-teman finalis udah sangat excited untuk mendengarkan materi-materi dari narasumber, karena hari ini kita akan kembali untuk mendengarkan narasumber yang pastinya akan menginspirasi dan memberikan kita wawasan yang lebih luas lagi. Tapi sebelum Yunika akan menyambut narasumber kita yang pertama, Yunika mau menyapa para finalis dan mengetes ya, cek ombak dulu semangat-semangat dari para finalis ini dengan mendengarkan yel-yel dari mereka. Kalau gitu silakan finalis. Baik Kak, yuk para Putri Pariwisata Indonesia, kita bisa unmute dulu. Putri Pariwisata Indonesia 2022, Rethinking Tourism Indonesia. Wow, luar biasa sekali. Ternyata mereka masih semangat, dan tadi udah kita lihat juga nih teman-teman ini kok kayak ada yang spesial ya, ada yang pakai anting-anting dan baju-baju yang sangat berwarna, karena mereka hari ini menggunakan pakaian dari daerah mereka masing-masing. Tapi sebelum kita memperkenalkan juga para finalis kembali, Yunika juga mau sneak peek dulu nih, kira-kira siapakah yang akan menjadi narasumber kita yang pertama di sesi 1 hari ini. Kalau gitu kita cek video berikut ini. Cynthia Karani, Miss Earth Indonesia 2019. Gadis cantik kelahiran 4 November 1997 asal Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat ini memiliki segudang prestasi. Di antaranya adalah Miss Earth Indonesia 2019. Top 7 Putri Batik Nusantara 2017. Gold Medal ITB Church Competition 25 dan Duta Lingkungan Hidup Kalimantan Barat 2015. Pada bulan Oktober 2019, Cynthia juga berkesempatan mewakili Indonesia dalam ajang Miss Earth Internasional di Filipina. Saat ini, Cynthia sedang menjalankan pendidikan pasca sarjananya di London School of Public Relations. Dara manis ini juga memiliki banyak work experience di bidang public relation dan presenter di beberapa media. Saat ini, Cynthia Karani berkarir di salah satu stasiun televisi swasta di Indonesia sebagai public relation dan juga host. Cynthia juga aktif dalam organisasi Greenish Pioneer yang didirikannya sejak tahun 2014. Selain itu, gadis cantik yang hobi menyanyi ini juga merupakan anggota dari paduan suara. Inilah dia, kita sambut Miss Earth Indonesia 2019, Cynthia Kusumarani. Wow, luar biasa sekali. Kalau gitu kita sambut sama-sama. Halo Kak Cynthia, selamat pagi. Halo Yunika, selamat pagi. Selamat pagi juga untuk semua finalis. Apa kabarnya Kak Cynthia hari ini?
Baik, Yunika gimana kabarnya? Baik juga, Kak Cynthia cetar banget hari ini, cantik sekali ya. Seperti biasanya sebenarnya nggak hanya pagi ini aja gitu ya. Nah, Kak Cynthia, sebelum Kak Cynthia eh, memberikan materi kepada para teman-teman finalis, kita Yunika mau izin dulu ya Kak untuk kita perkenalan dengan para finalis karena tak kenal maka tak sayang. Jadi biar Kak Cynthia dan para finalis itu sama-sama sayang gitu ya. Jadi makin Oke, bestie gitu oke, ya, boleh. jadi berteman gitu. Karena teman-temannya juga udah cetar-cetar juga, nggak kalah yang pastinya sama Kak Cynthia gitu ya. Kalau gitu, teman-teman finalis silakan perkenalkan diri kalian. Halo Pak Saudara semua, perkenalkan nama saya Anastasia Deborah Benyamin dengan nomor urut 1 dari Negeri Komodo, Nusa Tenggara Timur. Dan hari ini saya sedang menggunakan pakaian adat dari Kabupaten Rotendao. Terima kasih. Halo Kak Cynthia dan teman-teman semuanya. Perkenalkan saya Cikita Febrilia dengan nomor urut 02, saya dari Provinsi Papua Barat. Saat ini saya memakai pakaian asli suku Sorong, yaitu suku Moi, kain timur, dan juga manik-manik lainnya. Terima kasih. Halo semuanya, selamat pagi. Saya Dita Yulandari, nomor urut 3, yang entrepreneur dari Sulawesi Selatan. Dan saat ini saya menggunakan baju bodo khas Sulawesi Selatan. Terima kasih. Halo semuanya, saya Elma, nomor urut 4 dari Sumatera Utara. Saya merupakan mahasiswi aktif dan saat ini saya sedang mengenakan etnik khas dari Batak Semangunyi. Horas. Halo semua, saya Nanda, nomor urut 05 dari Kalimantan Selatan, dan saat ini saya sedang menggunakan baju adat pengantin Baamar Galung Pancar Matahari. Terima kasih. Halo, selamat pagi semuanya. Sugeng Injang, perkenalkan nama saya Intan Permata, perwakilan dari Jawa Tengah. Untuk pagi ini saya menggunakan baju khas Jawa Tengah, yaitu kutu baru kancing 3. Terima kasih, Sugeng Injang. Halo semuanya, selamat pagi. Perkenalkan nama saya Iren, nomor urut 7. Dan pada hari ini saya mengenakan baju kebaya encim Betawi. Terima kasih. Halo semua, Sampurasun. Perkenalkan nama saya Kristina, nomor urut 8, mahasiswa hubungan internasional dengan bangga mempersembahkan Jawa Barat. Saat ini saya menggunakan pakaian Sunda modern berwarna kuning dari Bandung. Terima kasih. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Kelly Julia Ahmad, nomor urut 09 dari Provinsi Nusa Tenggara Barat. Dan saat ini saya berprofesi sebagai full-time entrepreneur. Saat ini saya memakai pakaian dari adat Sumbawa, yaitu Lamung Pene. Matur tampiasi. Assalamualaikum, selamat pagi semuanya. Saya Latanya Alisa dari DKI Jakarta 1 dengan nomor urut 10. Saat ini saya adalah sarjana kesejahteraan sosial dan hari ini saya mengenakan baju kebesaran None Jakarta. Terima kasih. Sugeng Enjing, saya Maria Anggreni Rahmawati, berusia 22 tahun dan saya mewakili Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Saat ini saya sedang mengenakan kebaya khas Yogyakarta, yaitu motif jumbutan berwarna merah. Matur suwun. Halo semuanya, selamat pagi. Perkenalkan nama saya Olivia Fatmasari dari Bengkulu dan hari ini saya mengenakan baju kurung adat Melayu dari Bengkulu. Terima kasih. Halo, selamat pagi semua. Nama saya Putri Fania Salsabila. Saya berasal dari Provinsi Banten dan saat ini saya menggunakan kain khas batik dari Provinsi Banten. Terima kasih. Assalamualaikum, halo semuanya. Perkenalkan nama saya Rifa, nomor urut 15, mahasiswa Ekonomi Manajemen Universitas Syah Kuala. Saat ini saya lagi pakai baju motif pintu Aceh modern. Terima kasih. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rizky Putri Anggreni, nomor urut 16, mahasiswa Gizi, perwakilan dari DKI Jakarta 2. Saat ini saya mengenakan pakaian dari suku Betawi, yaitu kebaya encim. Terima kasih. Selamat pagi, perkenalkan nama saya Rizky Tansil, nomor urut 17, mahasiswi dari DKI Jakarta 6. Saat ini saya mengenakan kebaya encim khas Betawi. Terima kasih.
Halo teman-teman semua, selamat pagi. Perkenalkan nama saya Sarizali Junia Zahra. Saya mewakili Provinsi Sulawesi Barat dan saat ini saya menggunakan pakaian khas dari Mamasa. Terima kasih. Halo, perkenalkan. Hai semuanya, perkenalkan saya Stefani Berliana dari Jawa Timur dan saat ini saya mengenakan kebaya dari Jawa Timur. Terima kasih. Om Swastiastu. Good morning, everyone. My name is Tanya. I am 25 years old and working as a doctor. Today, I am wearing a beautiful and elegant traditional cloth from Bali, the beautiful kebaya. Matur suksema. Halo anak-anak Kasadonyo, saya Dava Raisya, nomor urut 23, perwakilan dari Sumatera Barat. Hari ini saya menggunakan baju khas dari Minangkabau, yaitu baju kurung basiba. Terima kasih. Halo, selamat pagi semuanya. Nama saya Lani Stefania Kambe, perwakilan dari DKI Jakarta 3, nomor urut 24. Hari ini saya menggunakan kebaya encim, yaitu baju khas dari Betawi. Terima kasih. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Vanessa Fadila Arif, saya seorang pramugari nomor urut 26. Saat ini saya membawakan atau memakai kebaya kerancang dari Betawi. Terima kasih. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Elizabeth Gabriela Kristina Dali dengan nomor urut 27. Saat ini saya sedang mengenakan baju adat Sulawesi Utara yaitu Mir Melambai. Terima kasih. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dearini Agustin dengan nomor urut 28 dari Bumi Etam, Kalimantan Timur. Hari ini saya menggunakan baju tako yang dimana baju ini melambangkan kebesaran pada zaman kerajaan Kutai Kartanegara. Terima kasih. Kalino Bacurami Kasurga Basengak Kajubata. Halo semuanya, saya Widya Nurtanti, 22 tahun, mahasiswa dari Kalimantan Barat. Hari ini saya memakai baju khas Dayak dari Kapuas Hulu, Kalimantan Barat. Terima kasih. Wow, luar biasa sekali. Kita sudah mendengarkan mereka menggunakan baju daerah dari daerah mereka masing-masing gitu ya, yang indah-indah dan cantik-cantik. Dan pasti mereka juga hari ini excited banget untuk mendengarkan materi dari Kak Cynthia. Kalau gitu, Kak Cynthia, silakan Kak, waktu saya persilakan. Terima kasih Yunike. Wow, cantik-cantik banget. Terus bajunya juga bagus-bagus ya dari berbagai daerah. Tadi ada mungkin hampir 30 ya finalis dengan pakaian daerahnya masing-masing. Keren banget. Tepuk tangan dong, apa aja nih teman. Oke, hari ini kita akan bahas soal pageant grooming. Jadi saya juga ingin mengucapkan selamat kepada teman-teman yang sudah berhasil sampai di tahap sebagai finalis ya Putri Pariwisata Indonesia 2022. Nah, hari ini saya ucapkan selamat juga. Saya juga akan sharing mengenai salah satu hal yang paling penting. Teman-teman kan sekarang udah jadi finalis Putri Pariwisata Indonesia 2022. Berarti kan kita juga lihat teman-teman membawa syas masing-masing daerah teman-teman sekalian dari provinsi manapun itu ya. Salah satu hal yang paling penting di dalam pageant ini pastinya adalah beauty. Nah, beauty itu bukan berarti hanya sekedar fisik yang good looking gitu ya, tapi kita juga harus menunjang beauty tersebut dengan penampilan, dengan bagaimana kita terlihat rapi, terlihat bagus, supaya beauty tadi, jadi bagaimana cantik itu tidak hanya didukung oleh secara fisik, tapi juga salah satu yang paling penting dan paling menunjang adalah bagaimana teman-teman memperhatikan look, style gitu ya pada saat menghadiri acara, pada saat apapun itu, apalagi menggunakan syas Putri Pariwisata Indonesia 2022 dan di situ juga tertulis provinsi mana yang sedang dibawa. Oke, saya mau share screen. Ya, apa sih sebetulnya pentingnya pageant grooming itu di dalam pageant gitu ya, sebagai putri teman-teman.
Jadi ada beberapa hal yang membuat itu menjadi yang penting. Pertama, menambah confidence atau percaya diri tentunya ya. Ketika kita menghadiri sebuah event, menghadiri undangan apapun itu, teman-teman sebagai Putri Pariwisata Indonesia, pastinya harus percaya diri, harus confidence gitu ya. Nah, confidence itu ditunjang dengan salah satunya adalah penampilan. Nah, penampilan itu terdiri dari berbagai macam lagi, ada baju, ada aksesoris dan lain-lain. Nanti akan saya jelaskan juga. Jadi salah satu tujuannya adalah pasti untuk menambah percaya diri. Apalagi teman-teman menggunakan SHAS Putri Pariwisata sudah punya titel tersebut gitu ya. Nah, harus percaya diri. Selanjutnya adalah tells other people that you take care of yourself and represent who you are. Jadi bagaimana teman-teman memperhatikan penampilan itu juga merepresentasikan bahwa kamu itu peduli terhadap diri kamu, bahwa kamu itu menghargai diri kamu, bahwa tadi yang disebutkan di sini, you take care of yourself gitu. Jadi kita peduli dengan diri kita tuh gak hanya dengan misalnya menjaga kesehatan gitu ya dan lain-lain, tapi salah satunya juga dengan membuat penampilan your best style gitu ya, yang rapi, yang bagus, yang sesuai gitu, apalagi sebagai Putri Pariwisata Indonesia. Dan juga represent who you are. Siapa sih sebenarnya lagi pakai baju ini gitu? Orangnya seperti apa sih? Nah, itu kan juga terlihat dari apa yang dikenakan ya. Jadi apalagi teman-teman dari jauh mungkin ya, hari ini kita menghadiri suatu acara dan orang-orang sudah tahu hari ini akan dihadiri oleh Putri Pariwisata. Pastinya orang-orang akan berekspektasi penampilan dari Putri Pariwisata Indonesia itu seperti apa sih gitu, yang merepresentasikan Putri Pariwisata itu seperti apa sih gitu kan, putri kayak gitu kan. Jadi pastinya merepresentasikan who you are. Selain kamu sebagai Putri Indonesia atau sebagai pelaku pageant, yang pastinya juga merepresentasikan orang ini tuh karakternya seperti apa sih, habitnya seperti apa. Dengan dia berpenampilan bagus, mungkin orang akan bilang, oh orang ini rapih orangnya, oh teliti, oh dia menghargai undangan dan lain-lain. Atau misalnya dia memilih warna tertentu, itu kan akan merepresentasikan mood, merepresentasikan habit seseorang gitu ya. Jadi nggak hanya sekedar hari ini pakai baju apa ya asal aja lah gitu ya, apalagi sebagai putri. Tapi kita juga harus merepresentasikan value di dalamnya, bahwa penampilan kita ini nggak hanya sekedar penampilan gitu loh, tapi ada hal-hal yang lebih luas terkait dengan karakter, dengan attitude, dengan mood kita juga. Jadi merepresentasikan banyak sekali hal, gak hanya sekedar apa yang dipakai aja gitu ya. Ternyata lebih dari itu, bagaimana attitude teman-teman juga memperhatikan undangan hari itu, menghargai yang mengundang, menghargai acara yang dihadiri kayak gitu ya. Kemudian hidden attraction ya. Jadi teman-teman kan juga ketika datang ke suatu acara pakai crown misalnya gitu ya, pastikan juga menjadi orang-orang tuh akan menjadikan teman-teman itu sesuatu yang interest gitu, menjadi atraksi, menjadi semua mata tertuju pada teman-teman kayak gitu kan. Jadi salah satu yang paling penting tuh itu gitu. Ketika dari jauh teman-teman jalan pakai SHAS Putri Pariwisata Indonesia, orang itu akan melihat gitu, oh ini loh Putri Pariwisata Indonesia kayak gitu kan. Oh ternyata penampilannya seperti itu ya kayak gitu. Oh luar biasa, sangat cantik segala macam. Jadi penting sekali untuk memperhatikan look, memperhatikan style teman-teman ketika menghadiri sesuatu gitu ya. Bagaimana sih untuk kita berpenampilan bagus, berpenampilan good looking gitu ya. Jadi ada beberapa komponen yang nggak hanya sekedar baju yang dikenakan gitu ya. Seperti hari ini ya, saya lihat teman-teman memperhatikan dress-code-nya. Misalnya dress-code-nya hari ini adalah pakaian daerah masing-masing gitu. Saya lihat teman-teman semuanya bagus-bagus banget, memperhatikan dari gak hanya sekedar baju, tapi juga ada headpiece, ada aksesoris, make up-nya juga bagus banget kayak gitu kan. Itu semua sebuah kesatuan di dalam look tadi ya gitu. Nah, di sini saya akan bahas beberapa poin gitu. Yang pertama ada outfit. Nah, baju apa yang dikenakan kayak gitu. Itu kan pasti juga harus menyesuaikan acara apa yang dihadiri gitu ya, tempatnya di mana, tamu undangannya siapa kayak gitu. Itu kan juga akan membantu kita untuk menentukan outfit gitu ya. Misalnya acaranya 17 Agustus
Nah, acaranya di Istana Kepresidenan. Berarti kita harus menyesuaikan outfitnya apa ya? Oh, dilihat di undangannya outfitnya kebaya. Oh, 17 Agustus berarti mungkin saya warnanya merah dan putih, atau mungkin ada aksesoris adat terkait dengan nationality dan lain-lain yang dikenakan. Karena tadi kaitannya adalah 17 Agustus. Yang menghadiri siapa? Presiden. Oh, presiden yang datang. Berarti kita perhatikan lagi penampilan, berarti mungkin harus sopan, harus yang menyesuaikan, harus ini segala macam gitu kan. Jadi kan harus menyesuaikan juga siapa yang datang, acaranya apa, di mana acaranya. Acaranya 17 Agustus misalnya di ballroom kayak gitu kan. Itu kan berarti kan kita harus, oh ini berarti harus yang elegans atau harus yang terlihat mewah atau segala macam. Itu kan akan membantu juga kita dalam menentukan outfit gitu ya. Jadi akan dibantu oleh di mana acaranya apa, kemudian juga siapa yang menghadiri. Itu indoor atau outdoor itu juga harus penting. Misalnya acaranya beach clean ya, ada yang beach clean up, acara bersih-bersih sampah di pantai gitu ya. Kita nggak mungkin dong misalnya pakai gaun, pakai kebaya, kan nggak mungkin. Kita harus menyesuaikan. Oh, enaknya pakai bajunya casual, berarti yang pakai kaos aja mungkin, atau bawahnya pakai jeans kayak gitu. Itu kan harus menyesuaikan acaranya apa dan di mana kayak gitu. Yang kedua adalah make up. Nah, make up adalah salah satu yang juga akan menunjang penampilan, sangat-sangat menunjang. Kalau misalnya datang ke acara dinner gitu ya, acara gala dinner di salah satu ballroom hotel mewah gitu ya, kita udah pakai gaun cetar, bling bling kayak gitu kan, tapi ternyata make upnya nggak menunjang, sayang banget ya kan, baju yang udah dipakai udah bagus tapi make upnya nggak menunjang. Beda lagi kalau misalnya acaranya adalah lari pagi di Bundaran HI misalnya kan, acaranya lari pagi, nggak mungkin make upnya make upnya terlalu bold, terlalu menor gitu kan, blush onnya merah banget sampai menutupi seluruh wajah gitu kan, itu kan nggak mungkin gitu kan. Pastinya make upnya menyesuaikan, harus lebih light, lebih ringan kayak gitu kan, menyesuaikan dengan apa yang digunakan, acaranya apa, indoor atau outdoor segala macam, itu kan akan menentukan make up yang akan digunakan. Nah, kalau ada yang bilang saya nggak bisa make up Kak, wah nggak bisa gitu loh. Kita sebagai putri, sebagai pelaku pageant harus bisa make up. Make up yang saya bilang harus bisa, nggak harus yang kayak hasil make upnya itu cetar kayak make up artis profesional gitu ya, enggak. Tapi ya kalian harus bisa make up, harus bisa menyesuaikan, harus bisa tahu bagaimana cara bikin alis, bagaimana cara pakai blush on yang benar, atau pemilihan warna, pemilihan foundation, menyesuaikan warna kulit dan lain-lain, itu harus teman-teman harus bisa. Caranya banyak untuk belajar, ada YouTube, ada workshop, ada apa segala macam gitu ya. Mungkin juga di karantina pageant sekarang juga sudah menyediakan training make up class gitu ya. Jadi make up adalah sebagai salah satu hal yang penting. Teman-teman harus belajar, mau nggak mau harus bisa. Karena di setiap acara belum tentu yang membuat acara itu menyediakan makeup artist. Jadi teman-teman harus bisa makeup. Nggak harus yang bagus, tapi basicnya harus bisa. Sebagai putri pariwisata Indonesia, teman-teman harus bisa makeup gitu ya. Menghadiri acara apapun, teman-teman harus bisa makeup. Nggak mungkin kayak kita menghadiri acara lari pagi. Orang-orang mungkin kalau misalnya acara lari pagi itu kan nggak semuanya mau menyediakan makeup artist, karena ya buat apa lari pagi doang, mungkin kan orang mikirnya kayak gitu ya. Tapi teman-teman harus bisa makeup gitu. Terus yang kedua, sepatu ya. Sepatu ini juga jadi salah satu hal yang penting. Dari dressnya bagus, makeupnya bagus, juga harus didukung oleh sepatunya yang bagus, yang menyesuaikan. Kalau misalnya pakai gaun, berarti pakai heels, ya kan? Heels juga bahannya banyak. Ada yang glitter, ada yang satin, ada yang shine, ada yang matte, ada yang bludru, ada yang berbagai macam gitu ya, bahan sepatu gitu. Itu pasti menyesuaikan dengan outfit. Sama lah kalau misalnya acaranya adalah lari pagi tadi, berarti kita harus pakai apa? Sneakers. Atau misalnya lari paginya kita nggak ikut lari pagi, kita hanya opening doang, opening remarks atau apa, hanya kita memberikan sambutan di stage gitu kan. Oh berarti ya udahlah pakai heels atau wedges, tapi menyesuaikan lagi, nggak mungkin pakai heelsnya atau wedgesnya 17 cm, ya kan nggak sesuai, acaranya acara lari pagi gitu kan, nggak mungkin dong ya kan kita pakai heels yang glitter, yang gede-gede banget segini tuh depannya gitu kan, nggak mungkin, harus menyesuaikan, heelsnya berarti harus yang lebih pendek atau misalnya pakai wedges gitu, jadi sepatu juga harus menyesuaikan outfitnya seperti apa.
Atau apalagi ya, sepatu misalnya pakai pakaian daerah seperti hari ini. Ada yang mungkin juga menyesuaikan pakai sepatunya sepatu daerah yang slope slope doang gitu kan, itu kan menyesuaikan. Misalnya pakai baju national costume akan menyesuaikan lagi gitu kan. Jadi sepatu sangat menunjang, harus menyesuaikan pakaiannya apa dan di mana acaranya. Acara di mana itu sangat menentukan juga ya. Yang saya maksud menentukan ya tadi gitu. Kalau misalnya acaranya di luar, acaranya di pantai, nggak mungkin pakai heels ya kan. Yang ada tuh jeblos heels kalian ya kan di dalam pasir-pasir pantai itu. Jadi harus menyesuaikan juga acaranya di mana. Jadi menyesuaikan sepatu apa yang akan dipilih. Atau mungkin misalnya nanam mangrove gitu ya di daerah berlumpur. Nggak mungkin dong teman-teman pakai sepatu yang bagus segala macam yang ujung-ujungnya juga akan diceburin kayak gitu kan. Jadi kalau misalnya kayak gitu pilih lagi, oh pakainya pakai sendal-sendal summers atau apa kayak gitu kan, itu kan harus menyesuaikan ya. Sepatu ini banyak sekali jenisnya, heels pun banyak, ada heels yang tali-tali, ada heels yang tertutup, ada yang saya lupa namanya ya, yang ada stiletto gitu kan, ada. Jadi heels berbagai macam yang harus disesuaikan juga. Disesuaikan juga lagi dengan apa? Dengan bentuk kaki. Nah, itu juga bisa menyesuaikan. Ada yang mungkin bentuk kakinya besar, ada yang betisnya besar. Nah, itu juga apa yang mempengaruhi teman-teman untuk memilih sepatu yang bagus itu, yang cocok dan fit itu apa ya? Yang match dengan bajunya apa kayak gitu. Yang match dengan acara ini apa ya kayak gitu. Terus aksesoris. Nah, aksesoris juga harus menunjang. Aksesoris banyak. Ada kalung, ada anting, ada gelang, ada head up, ada headpiece, terus ada jam tangan, ada tas, clutch dan lain-lain ya. Aksesoris ini banyak banget. Ada bros, ada wah banyak banget ya aksesoris ini yang akan menunjang penampilan teman-teman gitu ya. Ada kalung, ada anting, itu sangat menunjang. Ada yang misalnya bajunya polos kayak gitu ya. Baju kita lagi pakai gaun mau datang ke acara final pageant gitu ya, terus bajunya polos, kain polos aja, terus lehernya terbuka. Oh, bagusnya kayaknya pakai kalung nih. Nah, disesuaikan lagi kalungnya yang model apa ya. Kalau bajunya kira-kira udah gaun yang megah segala macam, ditunjang dengan kalung yang mungkin juga terlihat wow gitu ya kan, entah itu bahannya glitter atau apa gitu ya. Aksesoris juga sangat menentukan. Pakai anting juga yang akan menunjang kalung teman-teman, anting gitu ya, atau misalnya jam tangan atau gelang. Wah, berbagai macam aksesoris yang mungkin teman-teman sebagai pelaku pageant harus punya gitu ya, karena ini sangat menunjang penampilan juga. Terus selanjutnya hairdo. Wah, ini sesuatu yang sangat fatal kalau misalnya rambutnya, bajunya udah siap, sepatunya udah siap, aksesoris sudah siap, makeup udah siap, tapi rambutnya ternyata tidak di styling gitu ya, rambutnya lepek atau rambutnya acak-acakan. Wah, ini sangat-sangat bad day banget menurut aku ya. Jadi rambut itu jadi hal yang sangat-sangat penting. Teman-teman juga harus mempelajari basic membuat apa ya, basic hairstylist, bagaimana mengcurly rambut, bagaimana bikin rambut lurus atau rambut apapun, bagaimana bikin cepol yang basic aja, itu tuh harus dipelajari. Jadi rambut juga harus menunjang ya, rambut harus cetar. Kalau misalnya rambutnya lepek, rambutnya terlihat kempes atau apa, itu sangat-sangat bikin penampilan itu kurang ya. Menurut saya rambut itu sebagai salah satu hal yang penting banget yang menunjang penampilan pastinya ya. Dan rambut juga harus diperhatikan stylenya seperti apa dari bajunya. Misalnya bajunya udah penuh nih leher-lehernya, terus nanti mau dibikin rambutnya bergelombang juga, kan makin penuh itu kepalanya gitu kan. Jadi juga harus disesuaikan ya kan, bajunya apa, acaranya apa, rambutnya juga harus disesuaikan. Oh, acaranya lari pagi, nggak mungkin dong lari pagi pakai konde ya kan, itu sangat tidak mungkin. Jadi misalnya oh hari besok lari pagi nih, kita rambutnya ponytail aja, ponytail, rambutnya di curly terus di ponytail kayak gitu kan. Jadi harus menyesuaikan hairdo-nya ini, harus sangat-sangat menyesuaikan, dan sangat dilarang untuk lepek rambut teman-teman dan berantakan gitu ya. Bawa sisir kemana-mana. Saya aja selalu bawa sisir kemana-mana ya, kalau misalnya bertugas atau apa, bawa sisir, bawa hairpin, apa namanya, jepitan yang warna hitam itu biasanya juga itu sangat membantu. Hairspray juga harus punya teman-teman. Jadi
untuk apa ngerapiin rambut, anak-anak rambut segala macam hairspray itu harus punya ya, apalagi kalau misalnya kita datang ke acara tertentu, acaranya harus rapi segala macam, hairspray itu harus sangat-sangat membantu rambut itu untuk rapih, untuk stay gitu ya, dari acaranya 3 jam udah di curly, ternyata 1 jam langsung lemes, rambutnya tuh lepes, hilang gitu kan, makanya harus di hairspray. Jadi penting juga rambut ini harus dijaga kestabilan kecetarannya ya. Jadi dari awal datang kita harus on point dari atas sampai ke bawah, dari rambut sampai ke sepatu gitu ya, dari rambut, sepatu, baju segala macam, aksesorisnya harus on point, make up oke. Jadi nggak ada satupun hal yang miss di dalam penampilan. Harus perhatikan dari head to toe, perfect. Pastikan teman-teman harus perfect. Nggak ada tuh, saya nggak mau teman-teman datang pakai syas Putri Pariwisata Indonesia, pakai crown, datang-datang, baju oke, rambut oke, sepatu oke, tapi ternyata make up-nya zong. Gitu ya, ternyata nggak make up. Ternyata nggak pakai bulu mata. Jadi kayak terlihat dari jauh tuh ngantuk gitu matanya karena nggak pakai bulu mata ya. Saya sangat melarang hal itu gitu ya, teman-teman. Sebagai putri harus sudah siap, harus sudah ready, mau hujan mau badai tampil harus perfect. Perfect yang saya bilang, kalian harus memperhatikan semua hal sebelum datang, sebelum menghadiri, sebelum pergi, sebelum kalian masuk ke dalam sebuah acara, ngaca dulu dari atas ke bawah, kira-kira udah rapi belum, kira-kira udah oke belum. Kita menghadiri suatu acara membawa nama provinsi, membawa nama Eljon Pageant, membawa nama Eljon di syas teman-teman gitu kan. Jadi harus perhatikan gitu ya, nggak cuma nama teman aja, nggak hanya cuma nama kalian yang dibawa, tapi dari jauh tuh teman-teman udah pakai syas Putri Pariwisata Indonesia Provinsi Papua. Itu kan orang udah perhatikan, oh ini orang Papua ya, kayak gitu, dia membawa Provinsi Papua, harus rapi gitu ya, nggak ada alasan, aduh Kak saya hari ini bajunya saya nggak siap karena saya nggak punya alasan gitu ya, apapun kalian harus persiapkan, mau pinjem, mau dari manapun datangnya baju itu kalian harus siap, kayak gitu. Ketika kita tampil, harus profesional, orang nggak peduli teman-teman mau dalam keadaan apapun, kalian harus tampil rapi gitu ya. Dari orang itu yang ada yang minta foto, ada yang foto teman-teman fotografer, ada hadirin lain yang dari jauh sudah menilai, oh ini Putri Pariwisata Indonesia keren banget ya, wajar dia menang, oh wajar ya dia jadi finalis Putri Pariwisata, karena dari penampilan aja orang sudah menilai gitu loh, oh sangat deserve gitu dari penampilan. Jadi jangan sampai penampilan itu jadi hal yang tidak teman-teman perhatikan gitu ya. Salah satunya menunjang, selain attitude, selain teman-teman harus memiliki kecerdasan itu nggak hanya kecerdasan teman-teman pintar secara istilahnya kecerdasan IQ gitu ya, tapi secara emosional juga harus mendukung dan didukung juga dengan penampilan gitu. Misalnya sudah secara attitude oke, secara brain oke, tapi ternyata datang berantakan, enggak make up, bajunya juga salah gitu ya, salah kostum gitu ya. Orang-orang hari ini datang pakai baju merah, tiba-tiba datang pakai baju putih, terus bajunya casual. Orang-orang datang pakai misalnya udah pakai gaun formal segala macam tapi nggak sesuai kan, jadi kan nggak sesuai juga. Jadi penampilan itu adalah salah satu hal yang harus diperhatikan gitu ya, karena tadi saya bilang merepresentasikan who you are di sini juga nggak hanya sebagai kalian hanya putri aja, tapi siapa yang pakai ini dari jauh, orangnya kayak apa ya, attitude-nya seperti apa, karakter orang itu juga direpresentasikan melalui apa yang dia kenakan. Penampilan itu juga bisa pemilihan terhadap outfit, aksesoris, sepatu, itu yang mendukung dalam memilih itu adalah bentuk shape body shape teman-teman. Jadi body shape ini kan kita itu pasti punya bagian-bagian tubuh yang disukai dan yang tidak disukai. Saya yakin gitu ya, pasti teman-teman walaupun sepercaya diri apapun kita istilahnya akan ada aja kekurangan gitu ya. Tapi kekurangan pasti semua orang punya. Nah, bagaimana kekurangan itu menjadi sesuatu yang kita tampilkan dan membuat kita percaya diri gitu. Jadi kita harus mengenali juga body shape teman-teman, misalnya merasa bahwa apa yang membuat tidak percaya diri. Kira-kira teman-teman merasa kekurangan ada di mana kayak gitu. Misalnya merasa bahwa bahunya nih kayak lengannya gede. Nah, mungkin bisa diakalkan dengan fashion, dengan baju kayak gitu. Atau misalnya merasa wah kaki saya nih kayaknya betisnya gede banget ya, gimana ya cara ngakalinnya, sepatunya harus kayak gimana segala macam. Nah,
kenali body shape teman-teman, bentuk tubuh teman-teman seperti apa, dan mana mungkin bagian-bagian yang bisa ditonjolkan supaya terlihat lebih wow gitu ya. Misalnya ada yang orang pinggangnya kecil gitu kan, dia bentuk tubuhnya pinggangnya kecil, pinggulnya besar kayak gitu kan. Oh oke, saya harus menunjukkan bagian pinggang saya nih biar terlihat lebih wow segala macam. Jadi kenali juga body shape teman-teman, kekurangan kelebihannya ada di mana, yang itu juga akan membantu teman-teman akan terlihat percaya diri. Nah ini contoh-contoh outfit. Ini saya juga dalam kegiatan karantina gitu ya, walaupun pakai celana jeans, atasannya putih. Nah semua orang akan pakai warna putih. Nah teman-teman kan pasti kan sebagai finalis kan apa ya sesuatu yang membuat kita menarik dan berbeda, unique and difference gitu ya dari hal yang lain. Nah perhatikan misalnya baju putih, tapi harus apa ya yang buat lebih cetar nih? Oh pakai sunglasses gitu ya, saya pakai kacamata. Atau dari harinya apa? Oh dari baju putih, kalau orang-orang pakai baju kaos, saya pilih baju putihnya pakainya Sabrina aja kali ya atau apa gitu kan. Jadi kita sebagai finalis diberi dress code yang sama gitu ya. Sebagian besar diberi dress code yang sama. Besok kita pakai baju warnanya kuning ya, semua orang akan pakai baju kuning gitu loh di hari itu. Apa yang membuat teman-teman berbeda? Apa yang membuat orang-orang mengingat, oh ini nih Provinsi Kalimantan Timur. Oh saya ingat tadi Sulawesi Barat itu yang tadi loh, dia memang pakai baju kuning. Oh ternyata ada yang diingat dari dia. Bajunya yang ini loh, yang pakai belt itu, yang rambutnya yang cetar. Oh dia yang pakai sepatu ini ya, segala macam. Semua orang yang pakai baju yang sama, bikinlah sesuatu yang berbeda, yang bikin unik, yang bikin difference, yang bikin kalian itu dipandang gitu. Jadi ciptakan value tertentu dari hanya sekedar dress code gitu. Jadi sekedar dress code aja nih sudah jadi penilaian gitu loh. Hari ini karantina belum dimulai, mungkin teman-teman juga nanti ada karantina offline ya. Besok dress code-nya adalah bajunya warna kuning. Semua orang akan pakai baju warna kuning gitu kan. Tapi apa yang membuat dari awal tuh orang akan ingat, akan kita tuh interest dan menjadi point of attention. Dari awal kita datang itu udah jadi sesuatu yang berbeda gitu loh. Jadi baju itu sangat penting gitu ya, bahkan bisa membuat teman-teman menjadi lebih diingat, menjadi poin plus hanya sekedar dari look dan style teman-teman gitu ya. Jadi penilaian itu banyak sekali ketika kita mengikuti hal-hal seperti ini gitu ya. Salah satunya adalah penampilan. Nah ini juga mungkin juga teman-teman bisa mix and match warna gitu ya, atasnya apa, bawahnya apa, itu juga menjadi sesuatu yang bisa dipikirkan teman-teman gitu ya. Mix and match warna itu juga jadi penting. Jangan dari atas sampai bawah pakai baju kuning aja tuh, anting kuning, kalung kuning, baju kuning, sepatu kuning, coba deh gitu kan. Seperti apa, mungkin kan kayak kok kuning-kuning semua gitu kan. Jadi supaya lebih oke terlihatnya, pintar-pintar dalam mix and match warna. Misalnya kuning, oh cocoknya mungkin dengan warna putih, atau kuning dengan hitam, atau merah dengan putih, atau misalnya pink dengan hitam, atau putih cocoknya misalnya dengan biru, segala macam. Nah itu kan pemilihan warna sepatu, warna aksesoris, warna baju, warna bawahan, warna clutch, warna tas yang teman-teman bawa, itu kan sebuah satu kesatuan gitu ya. Warnanya pasti kan harus match gitu kan, nggak mungkin kayak warnanya tuh istilahnya tabrakan bagus. Ada warna yang memang tabrakan itu dilihat oke gitu kan, tapi ada juga yang istilahnya tidak nyaman dipandang pun ada ya. Balik lagi semuanya adalah selera. Nah bagaimana teman-teman itu cari referensi, cari contoh di YouTube, di Pinterest, di mana-mana itu sekarang udah banyak banget gitu ya referensi untuk berpenampilan. Mau besok casual, mau besok street style, mau besok elegan, mau apapun itu, mau dia etnik atau segala macam, referensi udah banyak banget sekarang. Jadi pinter-pinterlah dalam memberikan penampilan yang terbaik. Oke, terakhir pose perfectly. Nah, sebagai putri, sebagai pageant ya, abis kita udah cantik, udah cetar gitu ya, pasti kan foto-foto untuk kebutuhan social media gitu. Nah, pose perfectly. Perhatikan bagian baju mana yang ingin ditonjolkan, bagian tubuh mana mungkin yang ingin ditonjolkan dalam berpose gitu kan. Harus perfect. Udah cantik-cantik, udah bajunya udah dipikirkan sedemikian rupa matang gitu ya. Pikirkan sisi mana yang ingin ditonjolkan, bagian tubuh mana yang mungkin angle saya kiri, oh oke, kayak posenya bagusnya gimana ya, kakinya gimana, sepatunya enaknya dibikin gimana segala macam, rambutnya gimana segala macam. Pastikan perfect
berpose, supaya diposting ke sosial media. Oh ini loh finalis Putri Pariwisata Indonesia, keren banget, bajunya keren, posenya queen gitu kan. Ya salah satu yang menunjang adalah pose gitu ya. Ya, terakhir, style is more than what you wear gitu ya. Jadi style itu nggak hanya sekedar apa yang digunakan, tapi yang tadi saya bilang merepresentasikan who you are, karakter kamu seperti apa, moodnya seperti apa gitu ya. Dari jauh orang udah menilai siapa yang akan datang. Kayak kita lihatlah beberapa artis-artis luar negeri dan dalam negeri, dia punya style sendiri gitu, sehingga orang tahu dari jauh, oh Lady Gaga yang datang, oh style kayak gini tuh Billie Eilish yang datang, oh segala macam itu orang udah tahu. Oh Katy Perry pasti dia dengan style yang seperti apa, dia punya apa ya istilahnya, punya nyawanya dia sendiri kayak gitu loh. Jadi style is more than what you wear gitu ya. Orang bisa mengingat orang lain itu berdasarkan style. Misalnya gini, ada juga kayak misalnya siapa ya yang mungkin style yang mudah kita ingat, Agnes Monica misalnya kan, itu loh penyanyi yang terkenal, yang stylenya itu suka pakai baju ini loh, kayak gitu kan. Jadi baju itu akan terus dibawa-bawa orang di dalam diri kita, kayak gitu loh, apa yang kita kenakan. Atau misalnya siapa ya? Oh Kylie Jenner misalnya, itu loh yang dia suka pakai bajunya body fit, yang body shape-nya bagus, yang dia suka pakai bajunya warna-warna ini, gitu loh. Jadi baju itu akan melekat dengan siapa yang menggunakannya. Makanya aktor-aktor tertentu, artis-artis tertentu, bahkan pelaku pageant tertentu kita kenal siapa dia. Misalnya Katrina Gray, pasti teman-teman juga tahu. Dia punya signature tertentu terhadap bajunya. Dia suka pakai baju yang kaki jenjangnya terlihat atau segala macam. Itu kan signature gitu ya. Kita tahu Katrina Gray itu, oh fashionnya seperti ini, kayak gitu loh. Atau saya lupa namanya ya, itu juga ada. Saya juga suka stylenya itu yang merepresentasikan bahwa itu tuh dia, kayak gitu loh. Atau siapa ya, banyak lah pelaku-pelaku pageant yang dia juga punya signature tertentu yang memang tadi saya bilang bahwa style itu nggak hanya asal aja lah kayak gitu. Hari ini karantinanya pakai ini, udahlah asal aja, yang penting kita datang di Zoom ya kan, duduk mendengarkan gitu. Nggak hanya itu gitu loh, style itu merepresentasikan who you are gitu loh. Hari ini saya misalnya ngelihat siapa ya, misalnya saya lihat dulu. Oke, misalnya Jawa Barat, Christina hari ini. Dia pakai crown gitu loh. Jadi orang akan lebih ingat, oh Christina tuh yang mana yang tadi pakai crown loh, kayak gitu. Jadi baju itu akan nempel dengan kita gitu loh. Sama lah dengan penyanyi, dengan siapapun itu. Mau dia public figure, kalau teman-teman perhatikan, dia punya signature tertentu, style seperti apa yang dia gunakan gitu ya. Krisdayanti teman-teman pasti tahu stylenya kayak gimana, make up-nya yang nggak bold, bagian matanya orang pasti kenal kayak gitu. Oh ini nih Krisdayanti, orang tuh tahu tipe style Krisdayanti itu seperti apa, bajunya seperti apa gitu kan, itu yang melekat gitu loh. Bunga Citra Lestari BCL, orang-orang pasti tahu dia pakai high fashion, pakai branded fashion, dia suka pakai boots, dia suka melihatkan kakinya atau segala macam. Dia style rambutnya setiap hari ganti, kadang keriting, kadang dicepol, kadang di apa gitu kan. Bunga Citra Lestari stylenya sangat oke banget kayak gitu loh. Orang pasti bakalan tahu yang mana sih Bunga Citra Lestari. Oh itu loh yang fashionnya ini, yang ini kayak gitu kan. Jadi baju itu sangat melekat dengan diri seseorang gitu, yang jadi signature gitu. Jadi lebih dari apa yang digunakan gitu ya. Bahkan public figure itu, bahkan penyanyi itu bahkan membuat mikrofon sendiri yang menyesuaikan dengan bajunya, yang menyesuaikan dengan acaranya. Jadi style itu jadi satu kesatuan yang berbagai macam poin itu menunjang dan membuat stereotip tertentu, image tertentu dari siapa yang menggunakan gitu. Jadi itulah dia, style is more than what you wear. Jadi semoga teman-teman juga bisa menangkap ya bahwa apa yang dikenakan itu adalah sesuatu yang penting. Apalagi kita sebagai pelaku pageant, sebagai Putri Pariwisata Indonesia, saya sangat mengharapkan teman-teman menaruh prioritas di dalam apa yang teman-teman kenakan, mau pergi kemana, apalagi mau menghadiri acara apa, apalagi pakai syas, apalagi misalnya lagi karantina virtual yang semuanya di sini adalah dinilai gitu ya.
perhatikan gitu. Kalau misalnya mau ke pasar, mau ke apa ya udah menyesuaikan aja kayak gitu loh. Intinya semuanya menyesuaikan. Mau teman-teman mau tidur, mau nggak make up ya terserah. Saya pun sama kayak gitu loh. Jadi menyesuaikan aja kapan teman-teman harus tampil profesional, tampil bagus, tampil cantik, tampil cetar gitu ya. Jadi apalagi sebagai pageant, apalagi pakai syas gitu ya. Itu aja sih. Semoga bisa menjadi informasi tambahan dan ilmu tambahan buat teman-teman. Kalau mau ada yang ditanyakan, silahkan. Wah, luar biasa sekali. Terima kasih Kak Cynthia atas materinya. Yunike juga setuju banget kalau penampilan itu sepenting itu gitu ya untuk diperhatikan karena gimana pun itu yang akan membentuk impresi orang-orang yang melihat kita gitu. Nah, Yunike sudah lihat nih ada beberapa teman-teman finalis yang masih ingin menanyakan materi mengenai pageant grooming nih. Langsung aja ya Kak, Nike tunjuk penanya pertama yaitu ada Nanda. Silakan Nanda. Halo Kak Cynthia, halo Kak Yunike, selamat pagi. Nah, Kak Pagi. Ya, Kak Cynthia, Nanda pernah mendengar kalau kepercayaan diri itu adalah salah satu hal yang sangat penting di saat kita berada dalam sebuah event atau sedang menggunakan sebuah pakaian. Karena saat kita percaya diri, apapun yang kita kenakan akan terlihat shining, akan terlihat on point, Kak. Nah, tapi sebagai putri, tentunya ada beberapa momen di mana kita harus menggunakan pakaian yang sebenarnya tidak sesuai dengan body shape kita atau dengan selera fashion kita, Kak. Menurut Kakak, bagaimana cara kita agar lebih percaya diri di saat kita menggunakan pakaian atau sedang mengenakan make up yang kurang sesuai dengan selera ataupun body shape dan juga struktur dari wajah kita, Kak? Terima kasih. Oke, terima kasih Nanda. Saya langsung jawab ya. Silakan Kak. Iya, jadi tadi saya udah menyinggung ya soal kecerdasan. Itu nggak hanya sekedar your brain, nggak hanya sekedar pemikiran segala macam, tapi ada kecerdasan emosional. Pasti kita akan dihadapkan dengan situasi di mana baju itu disediakan oleh pemilik acara, make up disediakan oleh mereka. Ternyata setelah make up nih nggak bagus make upnya gitu. Terus kita nggak percaya diri. Nah disitulah tantangannya kita sebagai pelaku pageant mengontrol emosional, mengontrol mood teman-teman supaya tetap terlihat profesional, tetap terlihat percaya diri, walaupun sebenarnya nggak sesuai gitu loh. Makanya penting sekali kepercayaan diri itu ya untuk kita, apalagi pelaku pageant, karena kita akan dihadapkan juga, karena kita mau nggak mau akan dihadapkan dengan situasi-situasi seperti itu kayak gitu. Tapi balik lagi bagaimana kita mengontrol gitu ya bahwa ya udahlah. Yang penting saya hari ini semua berawal dari mindset gitu loh. Walaupun semuanya nggak sesuai, tapi kita harus profesional. Mau make upnya nggak sesuai, mau bajunya nggak sesuai, nggak ada cadangan segala macam, harus profesional. Harus tetap tampil, semuanya harus harus dibawa dengan mindset yang positif. Harus dibawa dengan yang percaya diri. Disitulah emosional teman-teman harus diuji gitu loh. Harus tetap percaya dan nggak boleh bad mood gitu loh. Kayak teman-teman di sini diundang gitu ya, diundang oleh orang-orang dan orang-orang berekspektasi bahwa hari ini kita akan membahas apa segala macam gitu kan. Tapi kalau udah bad mood dan nggak percaya diri itu akan sangat terlihat gitu ya. Jadi ya itu tadi walaupun nggak sesuai segala macam, mindsetnya harus tetap positif, harus tetap percaya diri. Ingat bahwa kita sudah hadir di tempat tersebut dan orang-orang sudah menunggu kita dan segala dengan siapa yang sudah hadir di situ. Balik lagi ke mindset sih memang. Jadi mindset itu paling penting untuk bagaimana mengontrol situasi walaupun sebetulnya kita sedang dalam keadaan yang nggak well gitu loh. Kita sedang dalam keadaan yang nggak sesuai nih sebetulnya gitu ya. Makanya harus percaya diri. Latih percaya diri teman-teman dengan ya berbagai macam caranya. Kalau memang dari penampilan kira-kira nggak menunjang, hari itu kita misalnya pengen mengisi materi gitu ya, ya udah maksimalkan di materinya, bikin percaya diri kita itu di poin yang lain, maksimalkan dalam membawa materi, maksimalkan dalam pembawaan gitu ya. Jadi percaya diri itu penting. Caranya adalah dengan mengontrol mindset dan emosional walaupun dalam keadaan yang sebenarnya nggak baik-baik aja. Wow, luar biasa. Apakah terjawab, Nanda? Terjawab sekali, Kak, luar biasa. Terima kasih, Kak Cynthia. Sama.
Oke, masih banyak penanya nih Kak sebenarnya, tapi sayang sekali waktu kita udah habis. Nah, mungkin teman-teman yang ingin bertanya langsung ke Kak Cynthia bisa dikontak Kak Cynthia-nya mungkin dari Instagram, mungkin dari WhatsApp-nya gitu. Nanti Kak Cynthia mungkin setelah ini akan diserbu pertanyaan-pertanyaan gitu ya dari netizen-netizen teman-teman finalis. Jadi nggak apa-apa kali ya Kak ya. Kak Cynthia ini memang Nggak apa-apa. nggak apa-apa banget pasti, karena Kak Cynthia ini juga kan ingin berbagi ilmunya juga. Jadi teman-teman nanti kalau nggak sempat bertanya di sini bisa ditanyakan secara pribadi ya. Kak Cynthia sekali lagi terima kasih atas materi yang telah dibagikan. Tapi sebelum kita berpisah secara virtual, izin ya Kak kita untuk mengabadikan momen ini dengan cara berfoto. Oke, kita foto. Iya betul. Ya teman-teman kita siapkan senyum terbaik kita, dirapihin dulu rambutnya kalau kira-kira atau apanya nih yang masih mau dirapihkan biar cantik ya di foto ya. Yuk kita akan foto. Ini kehitung ya. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, terima kasih teman-teman. Terima kasih Kak Cynthia. Sampai bertemu lagi. Stay safe, stay healthy Kak. Terima kasih banyak Yunike dan teman-teman. Good luck ya. Semangat. Terima kasih Kak Cynthia. Terima kasih Kak. Nah, sahabat Eljon dan pageant lovers dimanapun Anda berada, itulah tadi kita sudah mendengarkan materi pertama mengenai pageant grooming bersama Kak Cynthia Karani. Tapi sebentar lagi kita juga akan kembali mendengarkan sesi-sesi berikutnya yang pastinya dari narasumber yang gak kalah hebatnya. Maka dari itu tetap saksikan karantina virtual pemilihan Putri Pariwisata Indonesia 2022 bersama saya Yunike Suwandi, Putri Bumi Indonesia 2021 hanya di Eljon TV. Ade Tirek makan pepaya. Jangan lupa like ya.